Ada banyak sebab kita yang hobi berpetualang di alam liar yang bisa menyesatkan kita, bahkan bisa merenggut nyawa kita satu-satunya. Kejadian ini sudah banyak terjadi terutama di Indonesia, bahwa banyak pendaki gunung yang hilang, entah itu di puncak gunungnya, entah di hutannya atau di lembah serta lainnya. Di episode ini kita akan membahas kenapa banyak pendaki gunung yang hilang dan apa sebenarnya sebabnya. Ada beberapa faktor pendaki gunung akhirnya hilang dan meninggal di alam bebas. Yang pertama mungkin karena faktor pengalaman, ya, karena belum terbiasa dengan kehidupan itu. Kemudian salah pengepakan bahan perbekalan, kemudian kedinginan dan lainnya, karena banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kefatalan yang berujung dengan kematian di alam liar, di gunung, hutan, lembah ngarai, dan sejenisnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa faktor yang bisa menyesatkan kita di alam liar itu karena ada kita masuk ke dunia lain, ada hantu yang mengganggu, kemudian apalah itu yang mistik-mistik itu, kemudian bisa kerasukan atau apa kan gitu yang banyak kita dengar. Lantas sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kok kita bisa tersesat di gunung, hutan, dan sejenisnya? Itu memang benar faktor-faktor tadi, yaitu kita waktu pengepakan barang kita salah perbekalan, itu maksudnya. Kemudian kita jarang mendaki gunung sebelumnya, akhirnya kedinginan, penanganan kedinginan yang salah, yang hipotermia itu, kemudian dikasih apalah yang salah penanganannya, kemudian berujung kefatalan. Kemudian ada yang sampai paling banyak kejadian yang hilang itu adalah dia kehilangan kesadaran awalnya itu. Akhirnya dia terpisah dari rombongan yang selanjutnya kita tahu sendiri akan terjadi masalah besar pada orang ini atau pendaki ini. Ini masih menurut hal ilmiah seperti yang sudah kita bahas kan. Sekarang kita mengilmiahkan kejadian ini, bahwa mendaki gunung adalah bagian dari kegiatan saya pribadi yang sudah nggak tahu sudah berapa lama ini, karena jauh rentang waktunya. Dan dulu memang begitu, saya pernah sekali atau dua kali atau lebih pernah kesesat atau hilang, bahkan pernah saya hilang di gunung itu. Jadi akhirnya dari kejadian sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya dalam rentang puluhan tahun, akhirnya saya penasaran juga, ini kenapa kok bisa begini gitu loh. Padahal gunung ya gitu-gitu aja, lingkupnya di situ-situ aja kan gitu. Kenapa kok kita bisa hilang? Akhirnya hilang beneran. Kadang ada beberapa pendaki gunung yang hilang, jasadnya pun tidak ditemukan hingga sampai hari ini. Itu yang terjadi kenyataannya di lapangan. Kemudian setelah bertahun-tahun, istilahnya bukan meneliti resmi ya, tetapi mencoba mencari jawaban itu, akhirnya oh begini begitu kan gitu, kita cari sumbernya gimana kan gitu. Akhirnya ketemu apa sih penyebabnya utamanya itu. Ada dua hal ternyata penyebab utamanya itu. Pertama, kita tidak menyadari bahwa saat kita mendirikan tenda ya, mendirikan tenda, istirahat, dan seterusnya ya, atau saat berjalan, di saat kita kondisi ngedrop, ya, kemudian lingkungan tidak mendukung seperti di video ini, kayak hujan atau angin dan semacamnya. Terutama yang paling berat di saat mendaki gunung itu adalah saat kehujanan. Itu paling berat sekali karena kondisi tubuh
basah, kemudian kedinginan, akhirnya suhu tubuh drop, akhirnya kram dan macam-macam yang menyerang, akhirnya membuat kita kehilangan kesadaran. Kemudian apa hal lainnya juga yang gitu. Ternyata ya kita balik sesuai dengan hasil penelitian tidak resmi tadi itu. Yang dua hal tadi itu. Kenapa kok kejadian ini kebanyakan itu di gunung-gunung yang statusnya ini mati suri kan gitu. Gunung yang statusnya mati suri itu akhirnya menjadi angker kan gitu. Banyak hantunya dan lain-lain yang akhirnya menyesatkan kita. Akhirnya kita binasa di situ kan gitu. Ternyata faktor yang jarang kita pikirkan sebelumnya itu ternyata ada pada gas yang keluar secara tidak kita ketahui dari gunung tersebut. Jadi gas itu merembet keluar dari tanah, kemudian karena tidak berbau dan tidak berwarna, mereka itu maksudnya gas itu tadi ya, masuk ke tenda kita hirup, akhirnya kesadaran kita terganggu. Akhirnya kita keluar tenda, katanya ada hantu di luar tenda, kemudian kita jalan sendirian, berpisah dengan teman-teman, kan gitu akhirnya. Ada penampakan yang serem-serem kan gitu. Ujung-ujungnya kita hilang, entah kecebur jurang, kemudian kita meninggal kan gitu. Jadi penyebabnya yang pertama itu yang tidak kita sadari, tetapi juga penyebab lain juga ada yang seperti kedinginan dan macam-macam yang saya sebutkan tadi itu. Tetapi ini satu hal yang jarang kita sadari itu yaitu tadi. Yang pertama adalah gas yang keluar dari gunung tersebut yang berupa gas tidak berwarna, tidak berbau. Itu kita hirup, akhirnya masuk ke paru-paru, akhirnya mempengaruhi peredaran darah. Ya, akhirnya kita tahu sendiri. Setelah manusia terganggu dengan peredaran darahnya, paru-parunya, dan organ-organ lainnya, akhirnya kesadarannya pun berkurang, bahkan bisa hilang. Yang selanjutnya bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Nah, yang kedua, nah ini. Setelah kita, ya tadi itu yang saya jelaskan itu, kita keluar tenda atau kita terpisah dari rombongan, kemudian kita kan ada itu kejadian yang ada kemudian lari dari rombongan, terpisah, hilang, tidak kita ketemukan, kemudian hilang di gunung, tidak ditemukan, kan gitu, hilang selamanya, bahkan jasadnya pun tidak ada. Kemana ini sebetulnya kan gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, jawabannya adalah saat kita kehilangan kesadaran, kemudian raga kita itu sudah tidak bisa terkontrol lagi karena keracunan ya, bahasanya keracunan tadi itu. Kemudian terlepas dari rombongan. Nah, ini kenapa saya mengutarakan gunung yang mati suri atau tidak aktif itu lebih kadang-kadang yaitu pengaruhnya sangat besar sekali. Disitulah banyak sekali. Nah, ini yang jarang kita pikirkan juga. Hewan-hewan liar yang buas. Nah, itu. Ada beberapa gunung di Indonesia gitu aja ya, kita buat contoh. Karena kejadian ini kita fokuskan di Indonesia. Berdaki gunung di Indonesia supaya setelah melihat tayangan ini lebih berhati-hati dan bisa menjaga diri atau keselamatan. Ya itu tadi. Terlepas dari rombongan akhirnya binatang buas ini loh penyebabnya yang menghilangkan jasad kita. Kita sudah tahu sendiri akhirnya apa yang terjadi selanjutnya. Binatang buas yang berpengaruh besar juga. Karena di gunung-gunung yang tidak aktif itu banyak sekali jadi habitat asli dari hewan-hewan ini. Nah, setelah tahu begitu, bagaimana solusinya? Paling tidak kita ke gunung yang berpotensi membahayakan tadi itu. Paling tidak kita harus membawa penutup
hidung, ya, penutup hidung atau jenisnya kan kita sudah tahu sendiri. Kemudian kalau bisa kita membawa tabung oksigen yang kecil itu sangat bagus sekali untuk jaga-jaga, ya. Dan jangan melulu setelah melihat tayangan ini, saya ulangi, jangan melulu kita menyalahkan hal-hal yang di luar nalar, yang berupa gaib, kita masuk ke dimensi apa gitu. Jangan. Kalau memang beneran ada, mereka kan kasihan kita tuduh, ya, kita jadikan tersangka, padahal penyebabnya itu adalah hal ini, hal yang ilmiah begitu. Ya sahabat ya, hati-hati, tetap jaga diri saat bertualang di alam liar. Kemudian jangan lupa kita membawa perbekalan yang bagus, kemudian tahu cara-cara bagaimana saat ada kejadian yang fatal. Begitu. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan ilmiah yang lain. Semoga bermanfaat.